Saya punya ide membuat parutan mekanis dari roller bekas ini. Roller ini gagangnya copot satu. Ini adalah roller penekan pembuat jajan. Saya membuat parutan mekanis dengan menggunakan kayu bekas ini. Ini papan kayu bekas dari rak baju. Saya buka dahulu sambungannya, karena kayu ini adalah dua papan yang disambung menjadi satu. Paku-pakunya dicopot-copotin dahulu supaya bersih. Lalu saya ukur dan tandai papannya untuk garis potongnya, karena nanti kayunya akan saya potong-potong sesuai dengan ukuran parutan yang akan saya buat. Saya usahakan papannya dapat digunakan semaksimal mungkin, agar cukup untuk dibuat menjadi sebuah parutan mekanis. Saya potong papannya sesuai dengan ukuran yang ditetapkan tadi. Saya potong dengan gergaji tangan. Dua papan yang panjangnya 16 cm ini saya pastikan ukurannya sama, karena sepasang papan ini akan menjadi penyangga untuk gigi parutannya. Setelah dirasa sama, lalu papannya ditentukan titiknya untuk tempat gigi parutannya dipasang. Ini harus sama dan sejajar. Kemudian sepasang papan ini dibor bersamaan agar titik lubangnya sejajar dan sama persis posisinya. Saya lubangi dengan hole saw. Satu papan saya beri lubang sebesar itu dengan hole saw. Papan satunya lagi saya besarkan lubangnya dengan mata bor yang besar. Perbedaan besar lubang ini berkaitan dengan gagang roller yang hilang. Yang hilang gagangnya sebagian. Ini kaleng bekas susu anak saya. Kaleng ini saya potong ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu saya buang. Lalu saya belah hingga menjadi lembaran plat seperti itu. Saya potong dan saya ambil sebagian dengan gunting besi ini. Ini paku 5 cm. Paku ini saya pakai untuk mengetok plat kalengnya. Jadi plat kalengnya ini akan menjadi mata parutannya. Pembuatan mata parutannya ini sama persis dengan pembuatan parutan manual yang pernah saya buat sebelumnya. Ini semua bagian platnya dilubangi dengan paku hingga tonggolan lubangnya menjadi tajam. Setelah semua bagian platnya diketok dengan paku dan bergigi, lalu platnya saya tekuk hingga menjadi melingkar. Ujung-ujungnya menyatu. Saya tekuk hingga ujung-ujung potongan platnya itu menyatu. Setelah mata parutannya ini melingkar dan menyatu ujung-ujungnya, lalu saya pasang pada rollernya. Mata parutan dari plat yang dibuat itu menyelimuti seluruh keliling rollernya hingga penuh. Saya rapikan dan ujung-ujung plat mata parutannya itu menyatu. Diusahakan kayunya tidak terlihat atau walaupun ada celah, itu hanya sedikit yang tampak. Untuk menahan mata parutannya di rollernya, saya paku mata plat parutannya. Di paku saya usahakan agar ujung-ujung platnya tidak terbuka. Setelah rollernya dibalut dengan mata parutan yang dibuat dengan plat itu, lalu saya potong sedikit pipa besi kecil ini untuk memberi as atau mengisi lubang as untuk tuas pegangan rollernya yang hilang. Jadi lubang kecil pada papan tadi itu lubangnya sebesar potongan besi pengganti untuk pegangan roller ini. Setelah semua bahan parutan mekanis ini selesai dibuat, kini saya rakit semua papan dan roller mata parutannya. Saya masukkan mata parutannya di lubang yang dibuat tadi dan merangkai semua potongan papannya. Sebelum dipaku, saya beri lem dahulu papannya agar alatnya nanti kuat dan tidak mudah copot antar sambungannya saat digunakan, karena goyangan-goyangan dan hentakan-hentakan saat pemakaian. Saya paku dengan kuat, dirangkai serapi mungkin agar terlihat bagus.
Saya potong papan sepanjang 18 cm. Papan ini untuk tatakan bahan yang akan diparut ke mata rollernya. Papannya saya pasang agak miring, maksudnya nanti agar bahan yang akan diparut mudah ditekan menuju gigi-gigi roller mata parutannya. Saya pastikan tinggi dan ukurannya pas dan sama. Lalu saya paku setelah sebelumnya diberi lem. Saya potong sedikit pegangan rollernya. Dengan kayu bekas ini saya buatkan engkol pemutar roller mata parutannya. Dilubangin dengan hole saw. Saya beri 2 lubang, lalu saya potong sesuai dengan kebutuhan. Sudut-sudutnya dihilangkan dan dihaluskan. Ini tongkat bekas sapu, akan saya pakai buat pegangan engkolnya. Saya sesuaikan panjangnya dengan kepalan telapak tangan saya. Satu ujungnya diberi lem, lalu dipasang di tuas engkolnya. Dipaku agar kuat dan tidak goyang-goyang. Lubang satunya diberi lem lalu dipasang di tuas rollernya. Dipaku agar diam dan berfungsi sebagaimana mesinnya. Oke, ini alat parutannya sudah jadi, saatnya untuk dicoba. Setelah dicuci bersih dan kering, kini saya coba alatnya. Ini parutannya bagus dan tidak berat. Ini parutannya putaran rollernya bagus dan saat diputar engkolnya itu tidak berat. Saya akan mencoba parutannya dengan sedikit kelapa ini. Karena ini tidak dilengkapi dengan wadah penampungan, jadi saya pakai kertas minyak untuk alasnya sebagai tempat hasil parutannya. Saya mulai mencoba parutannya. Saat akan memutar rollernya, alatnya bergerak-gerak atau bergeser-geser. Jadi saya harus memegang kelapa yang akan diparut sambil menahan alatnya agar tidak bergeser-geser. Parutannya berfungsi dengan baik. Saya rasa ini sedikit lebih cepat saat memarut kelapa ini daripada menggunakan parutan kelapa biasa yang menggunakan tangan itu. Mungkin nanti alatnya ini harus dibuatkan penahan di meja agar saat penggunaan tidak bergeser-geser. Kalau tangan pemegang kelapa harus dengan menahan alatnya ini secara bersamaan, kalau terlalu lama juga pasti tangannya akan menjadi capek. Kalau untuk hasil parutannya ini, menurut saya ini sangat bagus. Hampir sama hasilnya dengan parutan dengan menggunakan parutan tangan yang sebelumnya pernah saya buat sebelumnya. Karena menggunakan plat yang sama dan besar paku pelubang yang ukurannya sama juga. Ada satu masalah di parutannya ini, yaitu sulit dibersihkan karena sisa-sisa parutan yang ada dan tertahan di lubang-lubang kecil gigi parutannya pada rollernya itu cukup sulit dikeluarkan. Jadi butuh usaha yang lebih untuk membersihkan parutannya nanti. Parutannya ini kayaknya cocok kalau diberi dinamo agar tidak perlu diputar menggunakan engkol tangannya. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman kreasi saya kali ini? Semoga menginspirasi. Jangan lupa like jika suka dan beri komentar di kolom komentar. Oke?